Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan perbaikan dan perawatan jalan nasional tetap menjadi prioritas meski ada efisiensi anggaran di kementeriannya. Pada awal, anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah 110,95 triliun rupiah. Namun setelah ada efisiensi, anggarannya menjadi 50,48 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengklaim anggaran untuk perbaikan jalan nasional dipastikan ada dan pelaksanaannya terutama menjelang arus mudik Lebaran mendatang. Dodi menambahkan Kementerian PU setelah adanya penyesuaian anggaran tersebut dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk jalan nasional itu. Perbaikan. Oh, perbaikan masih ada persepasi kok ada. Kayak terutama pada saat menjelang Lebaran. Harus ada Mas, persepasi harus ada. Ya. Artinya ada Pak ya? Insya Allah ada. Ya, teman-teman. Ya, thanks ya Mas. Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi perjalanan dinas berdampak besar bagi sektor perhotelan di Kota Solo, Jawa Tengah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo mengatakan dampaknya dirasakan oleh hotel-hotel yang bergantung pada berbagai acara yang biasanya digelar kementerian atau pemerintah. PHRI Solo menyebut banyak agenda kementerian yang dibatalkan atau kerjasama tahunan dihentikan. Jadi memang setelah keputusan Presiden pada waktu itu turun ya Mas, di hari yang sama pun sudah ada penurunan okupansi dan penurunan revenue sampai 50%. Dan cancel bisnis itu banyak sekali di hari pertama itu sejak dikeluarkannya keputusan itu. Jadi satu hotel itu biasanya kan memang hotel-hotel yang bisa mengakomodir untuk market government itu kan di mulai bintang 3 ke atas ya. Hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5 itu dalam satu hari bisa sampai ratusan juta ya cancel bisnisnya itu. Efisiensi anggaran menyasar semua kementerian dan lembaga. Sejumlah pimpinan lembaga sudah merasakan dampaknya termasuk di sektor pelayanan publik. Inilah catatan Kompas TV, efisiensi anggaran jangan pangkas pelayanan publik. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemangkasan anggaran negara akan berlanjut terus. Bahkan ia menyebut pemangkasan akan sampai putaran ketiga. Prabowo mengatakan total anggaran negara yang dipangkas dari tahap pertama hingga ketiga bisa mencapai 750 triliun rupiah. Penghematan. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga akibat dampak dari efisiensi anggaran. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden yaitu pelayanan publik yang baik. Namun Ketua Komisi Yudisial mengklaim operasional harian pihaknya terganggu akibat penerapan efisiensi anggaran. Ketua KY bilang dampak pemotongan anggaran yang mencapai 54% berdampak ke gaji pegawai yang hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya.
Itu saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Sementara pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada para saksi dan korban. Efisiensi anggaran LPSK mencapai 122 miliar rupiah hingga tersisa 107 miliar rupiah. Dengan adanya pemotongan anggaran ini ya, maka ya kami mau tidak mau akan mengurangi personil, dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada terlindung kami. Jadi kan yang tadinya 4 orang kami bisa cover, ini hanya 3 atau 2 orang. Apalagi kita melihat banyak case-case yang tanda kutip relasi kuasa dengan cukup kuat ya, dengan pejabat daerah kah atau misalkan dengan tanda kutip penguasa-penguasa lain. Efisiensi anggaran juga dirasakan warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Jalan penghubung 2 kecamatan di Kulon Progo sepanjang 3 km bakal diperbaiki karena efisiensi anggaran. Padahal jalan itu seharusnya diperbaiki tahun ini setelah 10 tahun rusak berat. Perbaikan jalan ditunda setelah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo menerima surat keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi. Khususnya di Kabupaten Kulon Progo, itu yang kita tadinya senilai 23M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cermai Demangan, Bojong Garowongan, dan Bubul Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Kementerian Pertahanan malah mengangkat sejumlah staf khusus. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim pelantikan staf khusus tidak berpengaruh signifikan pada anggaran. Ya, staf khusus berapa sih? Udah cek belum gaji staf khusus berapa? Udah cek belum? Berapa? 4 juta? Jadi nggak signifikan. Kan ada tunjangan dan iya, berapa? Totalnya berapa? 15 juta? Cek aja. Total gaji staf khusus berapa? Jadi teman-teman bisa hitung lah, dilantik 3 staf khusus berapa gajinya gitu. Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja menteri. Jadi ada staf khusus dibatasi kan? Maksimal staf khusus menteri itu 5. Ya kan? Kalau staf khusus saya cuma 3. Dibatasi. Iya, gitu kan. Dari sisi efisiensi ini bukan apple to apple lah. Ya, ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Orang kan kadang-kadang gampang terbawa emosi aja. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan efisiensi anggaran dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Tim Liputan Kompas TV. Efisiensi anggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah yang sedang digencarkan Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah terobosan yang idealnya harus didukung. Sejak kampanye Pilpres tahun 2014, Presiden Prabowo sangat menyoroti kebocoran uang negara akibat tidak efisiennya penggunaan anggaran. Kini kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di kementerian dan lembaga negara. Presiden ingin agar seluruh rakyat mendapatkan manfaat dari uang negara, antara lain melalui makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga perbaikan gedung sekolah. Masalahnya, sejak kebijakan ini diterapkan, muncul sejumlah persoalan. Pegawai honorer dan kontributor RRI dan TVRI sempat dirumahkan. Kekhawatiran Mahkamah Konstitusi bayar gaji pegawai, hingga berkurangnya layanan Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Pemerintah harus memastikan layanan publik mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik tidak terganggu. Koordinasi yang baik antara istana dan kementerian, pusat dan daerah diperlukan agar tidak terjadi kekisruhan akibat terganggunya operasional di lapangan. Konsistensi penerapan kebijakan efisiensi ini juga diperlukan. Publik melihat di saat efisiensi digencarkan, ada kementerian mengangkat sejumlah staf khusus. Semangat kebijakan efisiensi ini juga harus terjadi di pejabat tingkat atas dan para menteri. Efisiensi tanpa konsistensi dikhawatirkan menimbulkan protes sosial yang berujung ketidakstabilan dalam negeri. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.
Usai jeda saudara, seorang perempuan ditemukan tewas di kamar kontrakannya di kawasan Kampung Cilisung, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polresta Deli Serdang memeriksa sejumlah saksi dalam kasus pencurian aftur di Deli Serdang, Sumatera Utara, termasuk security dari Pertamina.